Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Kurnia Putri dari jurusan Asuransi Syariah dengan NIM 171430010 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang sedang melaksanakan kukerta daring. Teman-teman, di masa pandemi sekarang ini, penting bagi kita memelihara kesehatan tubuh agar tidak mudah sakit, sehingga virus pun tidak akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Apakah kalian tahu, sampai 15 September 2020 sudah dilaporkan sebanyak 225.000 kasus COVID-19 di Indonesia, 161.000 sembuh, serta 8.965 meninggal dunia. Data ini diambil dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Tapi, teman-teman tidak boleh khawatir dan panik dibuatnya, melainkan meningkatkan kewaspadaan. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah COVID-19, teman-teman. Salah satunya ialah dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Apa itu sistem kekebalan tubuh? Sistem kekebalan tubuh atau sistem imun terdiri dari sekumpulan sel, jaringan, dan organ tubuh yang saling bekerja sama untuk melindungi tubuh dari serangan virus, bakteri, jamur, serta parasit. Saat sistem kekebalan tubuh lemah, kuman-kuman tersebut dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh dan menimbulkan infeksi. Nah, salah satu penyakit infeksi yang mudah menyerang tubuh seseorang ketika daya tahan tubuhnya lemah yaitu COVID-19 atau infeksi virus corona. Jadi, bagaimana meningkatkan sistem kekebalan tubuh? Mari simak penjelasannya. Yang pertama, istirahat yang cukup. Tidur malam yang berkualitas merupakan cara tersimpel untuk memperkuat sistem imun. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa setidaknya membutuhkan tidur selama 7-9 jam setiap harinya. Ingat, tanpa tidur yang cukup, tubuh tidak bisa memproduksi sitokin dengan jumlah yang banyak. Padahal, sitokin merupakan jenis protein untuk melawan infeksi dan peradangan yang secara efektif menciptakan respon imun. Nah, sitokin ini diproduksi dan dilepaskan selama kita tertidur. Istirahat yang cukup juga bisa memupuk produksi sel T di dalam tubuh. Sel T merupakan kelompok sel kekebalan tubuh yang berperan penting dalam sistem imun terhadap virus. Sel T akan menyerang dan menghancurkan sel pembawa virus. Di samping itu, tidur yang berkualitas juga bisa meningkatkan respons sistem kekebalan tubuh terhadap ancaman penyakit. Nah, yakin masih mau begadang teman-teman? Awas, melemahnya sistem imun jadi taruhannya loh. Yang kedua yaitu rutin berolahraga. Cara memperkuat sistem imun untuk melawan virus corona juga bisa melalui olahraga. Keistimewaan olahraga amat beragam. Salah satunya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Enggak percaya? Menurut ahli di National Institute of Health Medline Plus, olahraga bisa merangsang kinerja antibodi dan sel-sel darah putih. Sel darah putih merupakan sel kekebalan tubuh yang melawan berbagai penyakit. Melalui olahraga, juga sel darah putih bisa bersirkulasi lebih cepat. Nah, hasilnya, sel-sel tersebut bisa lebih awal untuk mendeteksi penyakit. Menariknya lagi nih teman-teman, olahraga juga bisa membantu mengeluarkan bakteri dari paru-paru dan saluran pernapasan loh. Kondisi inilah yang bisa mengurangi risiko terjangkit flu atau penyakit lainnya. Nah, bagaimana dengan intensitasnya? Menurut anjuran Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO, dalam physical activity adults, orang dewasa 18-64 tahun harus melakukan setidaknya 150 menit aktivitas fisik aerobik intensitas sedang dalam 1 minggu. Bisa juga 75 menit aktivitas fisik aerobik intensitas tinggi dalam 1 minggu.
Tidak hanya itu teman-teman, manfaat olahraga untuk fisik dan psikis juga sangat baik loh. Untuk fisik, pertama, menjauhkan dari berbagai penyakit, salah satunya virus corona tersebut. Yang kedua, membuat tubuh lebih ideal. Yang ketiga, meningkatkan daya pikir. Dan yang keempat, meningkatkan nafsu makan. Manfaat untuk psikis antara lain, pertama, mengurangi stres. Kedua, membuat tidur lebih nyenyak. Ini juga bisa membuat tidur kamu lebih berkualitas loh. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu makanan bergizi seimbang. Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Caranya dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Berdasarkan anjuran, kisaran sebaran energi gizi makro atau AMDR dari Kementerian Kesehatan bagi masyarakat Indonesia dalam estimasi kecukupan gizi yaitu 5-15% energi protein yang bisa teman-teman dapatkan dari telur, daging, makanan laut, susu dan olahannya, kedelai, dan lain-lain. 25-35% energi lemak yang bisa didapatkan dari lemak hewani seperti daging kambing, daging ayam, dan kuning telur, serta lemak nabati dari kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Serta 40-60% karbohidrat yang bisa teman-teman dapatkan dari nasi, umbi-umbian, jagung, roti, dan lain-lain. Cara memperkuat sistem imun juga bisa melalui makanan-makanan yang baik bagi sistem kekebalan tubuh. Contohnya, brokoli dan bayam. Brokoli kaya serat antioksidan, vitamin A, C, dan E. Kandungan nutrisi inilah yang bisa memperkuat sistem imun. Sedangkan bayam hampir serupa. Sayuran hijau ini kaya antioksidan, beta-karoten, vitamin C, dan vitamin A. Nutrisi ini juga dibutuhkan tubuh untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Selain bayam dan brokoli, masih ada makanan lainnya yang bisa kita konsumsi. Contohnya bawang putih, kunyit, buah-buahan, makanan laut, hingga yogurt. Yang kelima, hindari atau jangan merokok. Teman-teman, mau rokok nikotin atau elektronik, baik perokok pasif maupun aktif, terpapar nikotin amat merugikan bagi sistem kekebalan tubuh. Nikotin bisa meningkatkan kadar kortisol atau hormon stres yang mengurangi pembentukan antibodi sel B dan respons antigen sel T, yaitu kelompok sel dalam sistem imun tubuh. Yang keenam yaitu jangan minum alkohol. Teman-teman, kata siapa alkohol bisa mematikan virus corona di dalam tubuh? Ingat, itu hanyalah rumor atau hoax semata loh. Alkohol memang bisa membunuh virus corona, tetapi pada permukaan benda mati, bukannya di dalam tubuh. Konsumsi alkohol secara berlebihan bisa menjadi bumerang bagi diri, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ingat, kadar alkohol yang berlebihan di dalam tubuh bisa mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, batasilah atau hindarilah konsumsi alkohol yang berlebihan. Yang ketujuh yaitu kelola stres dengan baik. Cara memperkuat sistem imun juga bisa melalui tips ini. Ingat, stres bisa memicu tubuh untuk terus memproduksi hormon kortisol. Tingginya hormon kortisol dalam tubuh bisa membuat sistem imun lemah. Oleh karena itu, ketika stres menyerang, cobalah kelolanya dengan baik. Kamu bisa kok untuk meluangkan waktu melakukan hobi, aktif bersosialisasi, melakukan teknik relaksasi, atau olahraga. Jangan salah, olahraga juga bisa memperlambat pelepasan hormon stres loh. Teman-teman, manfaat olahraga inilah yang sudah saya sebutkan di poin sebelumnya. Selanjutnya, pertimbangkan herbal dan suplemen yang masuk dalam tubuh. Beberapa produk herbal dan suplemen bisa membantu untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Hal yang perlu dicatat, beberapa herbal dan suplemen dapat berinteraksi dengan obat-obatan lain. Oleh karena itu, bagi kamu yang sedang mengonsumsi obat-obatan, diskusikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengkonsumsi suplemen atau herbal. Teman-teman, itulah beberapa langkah untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Ayo, hidup sehat!